Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akhirnya mengumumkan reshuffle kabinet dan satu diantaranya adalah penggantian jabatan Menteri Keuangan. Dan ini adalah satu di antara langkah yang dilakukan oleh Prabowo Subianto untuk menjawab sejumlah tuntutan dan merespon apa yang terjadi di akhir Agustus. Kita akan berbincang-bincang dan meminta penjelasan selengkapnya dari Profesor Dr. Edi Suwandi Hamid. Beliau adalah pakar ekonomi, pengurus pusat ISEI, dan saat ini adalah Rektor Universitas Widya Mataram. Ya Prof, sore ini Senin tanggal 8 September 2025 Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet dan semua mata rasanya tertuju ke pengisian jabatan Menteri Keuangan Sri Mulyani digantikan oleh Purbaya. Apa yang bisa dibaca dari keputusan yang mungkin orang tidak terlalu menduga akan dilakukan hari ini? Saya kira soal sosok ya Kementerian Keuangan ya Bu Sri Mulyani sebetulnya sudah lama terdengar ya akan diganti atau dia akan mundur gitu ya. Ketika pergantian kabinet dari pergantian presiden dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo kan ditengarai dan memang sering muncul di permukaan ada perbedaan antara Pak Prabowo waktu itu sebagai Menhan dan Bu Sri Mulyani ini sebagai Menteri Keuangan kan. Tetapi barangkali situasional ya, apakah politik dan juga ekonomi yang membutuhkan sosok Sri Mulyani tetap sebagai Menteri Keuangan sehingga beliau bertahan. Nah hari ini kemudian tiba-tiba diganti yang di pusaran media sosial kan itu dipicu oleh penjarahan di rumahnya itu, yang dia merasa tidak puas dengan pengamanan di rumahnya sehingga meminta kepada sudah meminta kepada petugas keamanan untuk menjaga rumahnya, ternyata tetap juga terjadi penjarahan. Nah itu konon beliau minta mundurkan diri. Nah momennya menjadi tepat sekarang ini ya, karena juga sudah muncul kan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat misalnya untuk membentuk Kementerian Haji dan Umroh. Nah, juga saya kira tekanan demo-demo ya, kepada beberapa sosok menteri yang katakanlah ya, kalau kita sebut itu dari Menteri Koperasi ya, yang ditengarai juga bermasalah hukum terkait dengan judi online. Nah, saya kira pergantian ini menurut saya tepat dalam konteks menjawab tuntutan pihak-pihak yang demo, dan juga mungkin masyarakat juga menunggu ini policy ekonomi yang baru, terutama di bidang fiskal yang sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Bagaimanapun juga kan sosok Sri Mulyani sudah terlalu lama berada di kabinet itu ya sekitar 15 tahun pada posisi yang sama walaupun tidak berturut-turut. Nah, kebetulan juga kan kondisi ekonomi kita tidak baik-baik saja. Jadi menurut saya ya wajarlah pergantian di bidang Kementerian Keuangan ini. Oke, sementara ini ya reaksi pasar melihatnya sepertinya agak negatif. Tapi ini kan kita belum melihat bagaimana besok dan selanjutnya ya. Apa yang kemudian merefleksikan secara umum atau bagaimana? Pasar kan belum kita lihat kan, baru beberapa menit ya. Saya kira besok akan terlihat bagaimana reaksi pasar itu. Tetapi juga reaksi pasar yang 1-2 hari itu mungkin hanya karena shock saja, kan biasa itu, temporary. Seterusnya bagaimana, baru itu bisa kita lihat. Nah, sosok itu dalam suatu jabatan kepemimpinan apapun memang sangat penting, sangat menentukan. Nah, sosok Ibu Sri Mulyani di dunia internasional itu memang cukup kredibel ya, karena beliau pernah menjabat di Bank Dunia ya. Saya kira pada posisi yang cukup penting selama sekitar 5 tahun kalau nggak salah itu. Nah, sehingga dalam konteks hubungan ekonomi global,
beliau itu katakanlah laku lah ya, dipercaya. Nah, tetapi sekali lagi apapun ya, jabatan yang terlalu lama itu tidak baik. Tidak baik, karena bisa membuat orang overconfidence, terlalu percaya diri ya, sehingga melakukan sesuatu kurang terkontrol lah katakanlah. Nah, sekarang kan banyak keluhan terhadap kebijakan fiskal kita ya. Misalnya yang kaitannya tentang perpajakan gitu. Ini pajak naik ya. Ini pajak, artinya setiap peluang apapun juga seolah-olah kita tuh diburu pajak gitu ya. Nah, padahal kan pajak itu bisa berakibat kontraksi ekonomi ya, kontraktif ya. Karena itu akan mengurangi daya beli masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi turun. Padahal ya, pertumbuhan ekonomi kita itu paling besar komponennya kan konsumsi. Nah, kalau konsumsi menurun itu kebijakan ekonomi akan mendorong terjadinya tadi kontraksi. Ya. Padahal kan diharapkan terjadinya ekspansi. Nah, itu saya kira wajar lah ya. Saya kira sudah waktunya lah beliau istirahat. Saya kira di Kementerian Keuangan. Nah, soal tadi kepercayaan pasar, ini penggantinya Bapak Purbaya Yudi Sadewo. Saya membaca ya, pengalaman-pengalamannya, saya kira cukup bagus. Dia orang multidisiplin, Kemudian juga dia pernah menjabat di sektor swasta maupun pemerintahan. Dan dia bukan sosok yang kontroversial. Nah, saya kira sekarang kita butuh orang-orang seperti itu yang wawasannya visioner lah ya. Visioner dan multi aspek, multidisiplin. Karena untuk mengatasi kebijakan ekonomi tidak hanya cukup dengan pengetahuan ekonomi saja, ya, tetapi juga disiplin-disiplin yang lain. Nah, beliau itu menurut saya punya pengalaman dan juga pandangan yang bagus, yang dulu sering saya baca tulisannya sebagai kolumnis ya di beberapa media mainstream di Indonesia ini. Berarti ada kemungkinan ini akan terjadi perubahan yang signifikan di sektor pengelolaan ekonomi kita ya, dengan perubahan ini. Ya, saya duga begitu, utamanya kan di bidang fiskal. Karena kan Menteri Keuangan kan nggak menangani semuanya, kan dia hanya menangani kebijakan fiskal, bagaimana dengan kebijakan fiskal itu bisa menstabilkan ekonomi, bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, kemudian juga bisa mengendalikan inflasi. Nah, itu bersama sektor moneter ya, Bank Indonesia misalnya. Nah, itu fokusnya. Nah, ketika bicara fiskal, APBN, itu kan kita bicara penerimaan dan pengeluaran. Nah, tugas beliau ini bagaimana? Mencari sumber-sumber penerimaan ya, yang barangkali tidak hanya dari sektor-sektor yang konvensional selama ini yang semata-mata mengandalkan pajak. Memang kan negara yang maju itu memang ditopang oleh pajak yang tinggi. Tapi kan Indonesia belum pada proses itu. Kita melihat kan ekonomi Indonesia ini masih banyak didukung oleh sektor-sektor pertanian, sektor informal itu yang mereka sebagian besar belum sebagai wajib pajak gitu kan. Kan wajib pajak itu kan terbatas ya. Orang-orang di sektor formal itu, orang-orang di sektor ekonomi menengah ke atas itu ya. Padahal kan struktur angkatan kerja kita yang banyak itu di informal dan pertanian. Nah, ya sehingga beliau ya harus berpikir bagaimana itu mencari sumber pendapatan ya di samping pajak tadi. Misalnya apa? Mungkin juga pendapatan dari badan usaha milik negara. Nah, kan dividen dari BUMN kan masuknya ke anggaran pemerintah. Kita tahu kan, BUMN kita itu ya sehatnya mungkin di permukaan lah, sehat di permukaan. Jadi return on investment-nya jauh dari potensinya. Ya, karena apa?
biaya-biaya yang non operasional mungkin tinggi ya. Kemudian juga seperti yang sudah diperbaikin sekarang oleh Danantara ya, yang kaitannya dengan penghapusan tantiem untuk komisaris, mungkin juga restrukturisasi gaji direksi dan komisaris, saya kira itu perlu dilakukan. Nah, menurut saya Pak Menteri Keuangan yang baru pahamlah situasi itu. Apalagi kan dia terakhir pada posisi sebagai ketua komisioner lembaga penjaminan simpanan ya, sehingga dia dana-dana misalnya masyarakat diperbankan tahu betul. Nah, bagaimana itu membuat dana masyarakat itu misalnya itu lebih bermanfaat untuk mendorong ekonomi, menurut saya beliau sudah cukup paham itu. Baik, Prof, agak sedikit kembali, apakah kemudian penggantian Menteri Keuangan terutama dari sosok figur Sri Mulyani ini juga akan secara entah politis entah psikologis akan bisa menurunkan tensi emosi publik ya, karena bagaimanapun di rangkaian aksi massa akhir Agustus kemarin kan itu menjadi satu di antara isu-isu kuat yang muncul gitu ke permukaan soal pajak tadi. Bisa jadi itu ya, ya bisa jadi juga tidak ya, karena demo-demo itu bukan hanya itu, tapi kan akumulasi dari banyak persoalan, termasuk ekonomi. Ya, kebijakan ekonomi misalnya yang dipertanyakan oleh banyak pengamat ya, kemudian oleh masyarakat luas juga gitu. Misalnya kan kebijakan terkait makan bersama gratis, kan itu fiskal, itu fiskal. MBG itu bagus nggak? Itu bagus. Di negara maju itu dilakukan banyak itu ya. Tapi apakah bisa kita lakukan secara tiba-tiba tanpa persiapan yang matang? Silakan dievaluasi faktanya gitu kan. Mungkin itu juga sangat mempengaruhi fiskal kita. Kemudian apalagi itu koperasi merah putih yang menterinya juga diganti itu. Ide itu bagus. Ya, kalau kita bicara pasal 33 ya kita harapkan ya koperasi menjadi soko guru ekonomi nasional ini ya. Tetapi apakah ada sejarahnya yang menunjukkan di Republik ini koperasi itu betul-betul berperan mengentaskan kemiskinan seperti tujuan dari koperasi merah putih? Kita belum punya sejarah tentang itu. Belum pernah sejarah tentang itu. Lebih banyak sejarah tentang kebangkrutan koperasi, lebih banyak itu. Itu ya. Jadi bagian dari jadinya kan itu kan fiskal lagi kan itu kan belasan triliun itu kan, atau mungkin bisa puluhan triliun itu ya. Nah, kita yang sudah mendesain sejak lama saja tidak bisa misalnya untuk mengentaskan kemiskinan melalui koperasi itu. Sekarang tiba-tiba saja dibuat koperasi yang menurut saya tidak sesuai dengan undang-undang koperasi. Kalau yang namanya koperasi itu kan ada anggotanya. Kemudian anggota itu membayar simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela. Apakah ini ada? Nah, saya kira itu menjadi masalah juga itu. Apalagi itu yang kaitannya MBG, koperasi, sekolah rakyat. Tapi sekolah rakyat itu kan juga fiskal pada akhirnya itu. Nah, yang seperti ini kan menimbulkan gejolak di masyarakat. Sudah itu juga kita melihat tadi dari praktik-praktik tata kelola negara ini yang banyak yang korup, banyak ya hukum yang tidak jalan misalnya terkait dengan judi online misalnya itu kan. Nah itu jadi bukan hanya isu Bu Sri Mulyaninya saja, itu salah satu sajalah. Persoalan yang terkait misalnya kemarin itu ada yang meninggal dan sebagainya bertambah rame itu pemicu saja atau omongannya Sahroni itu atau yang joget-joget itu pemicu saja, bukan kausa prima, bukan sebab utama, tapi menimbulkan kemarahan yang sudah lama lantas meledak. Nah, jadi ya Sri Mulyani salah satu diantaranya terkait dengan masalah perpajakan misalnya gitu, dan juga statementnya yang mungkin itu di blow up yang tidak tepat yang terkait guru menjadi beban itu kan pemicu, bukan penyebab utamanya saja. Oke. Baik. Nah,
setelah ini ya, next itu kan mestinya kan Presiden Prabowo dengan perubahan ini menjanjikan sesuatu yang mungkin akan memenuhi ekspektasi banyak orang. Artinya ini formasi, meskipun mungkin belum semuanya ya, mungkin ada menteri-menteri yang masih dipertahankan meskipun juga meninggalkan luka di masyarakat. Kira-kira apa yang mesti dilakukan oleh orang-orang baru ini di pemerintah? Ya, tuntutan masyarakat itu belum selesai. Ya, artinya ini baru menjawab sebagian sajalah ya, sebagian saja. Jadi karena apa? Kita lihat sekarang itu bagaimana misalnya setelah ini juga Pak Prabowo dengan dukungan anggota yang baru, anggota kabinet yang baru, secara serius misalnya melakukan pemberantasan korupsi. Nah, ini kan sudah diucapkan terus, tapi actionnya kan belum begitu kelihatan. Nah, sudah ada tapi belum begitu kelihatan, gitu ya. Nah, ini yang kedua, bagaimana ke depan ini misalnya para menteri yang baru dan menteri yang lainnya dan juga pemerintah membuat regulasi-regulasi yang itu bersahabat ya, dengan penggeraan ekonomi masyarakat, bukan malah bersahabat dengan inefisiensi, bersahabat dengan policy-policy yang belum melalui kajian yang mendalam tetapi menggerogoti fiskal begitu besar. Nah, karena yang di dalam maupun di luar itu kan membutuhkan tadi regulasi yang baik dan kepastian hukum. Nah, kepastian hukum. Nah, karena apa? Investasi di Indonesia ini kan bukan hanya dari domestik, juga dari internasional, dari luar negeri. Dan investasi itu adalah salah satu pembentukan dari pertumbuhan ekonomi. Kan konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, kemudian juga perdagangan internasional, ekspor impor itu. Nah, kalau misalnya orang tidak percaya dengan kepastian hukum di Indonesia ini, ya investor nggak mau masuk. Karena mereka punya banyak pilihan. Yang yang bisa menaruh modal itu bukan hanya Indonesia, tetapi juga banyak negara lain yang memberikan insentif-insentif dengan kebijakan-kebijakan yang menarik seperti tax holiday dan sebagainya gitu. Baik, kalau misalnya apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo ini baru sebagian, kira-kira di sektor mana lagi Prof yang ini memang betul-betul butuh pembaruan, butuh kesungguhan untuk melakukan perubahan? Iya, tidak hanya ekonomi ya, tapi yang tadi saya singgung itu penegakan hukum. Penegakan hukum. Misalnya bagaimana itu pengadilan-pengadilan itu ya bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat, betul keputusan-keputusannya. Itu kan sudah menjadi rahasia umum bahwasanya di pengadilan kita itu tajam ke bawah, tumpul ke atas misalnya gitu. Nah, saya kira Pak Prabowo ya harus melihat bagaimana kementerian-kementerian atau jabatan-jabatan yang terkait dengan hukum ini. Karena itu sesuatu yang sangat menjadi kritik, ketidakpuasan dari masyarakat, termasuk kepolisian misalnya gitu kan. Bagaimana kan kalau kita baca, lihat di medsos, lihat di Facebook, di Instagram, di TikTok, itu kan kasihan tuh. Polisi itu menjadi bahan olok-olok ya, seolah-olah menjadi lembaga yang terburuk di masyarakat itu. Apakah itu betul terjadi? Saya kira banyak polisi yang baik. Tapi mungkin ada sementara figur-figur ya, ataupun juga keputusan-keputusan ataupun juga layan-layan polisi yang terkait dengan kepemimpinannya itu yang menyakiti masyarakat itu. Nah, sehingga apa? Ya karena nilai setitik rusak susu sebelahnya misalnya. Nah, ya itu. Jadi saya kira menurut saya kelembagaan di kepolisian itu perlu ditata ulang, termasuk dalam konteks personalnya. Ini saya yakin sudah menjadi pemikiran oleh pemerintahan ya. Jadi saya melihat misalnya ya yang dilakukan Pak Prabowo ini sudah bagus, tetapi belum semua hulu dari permasalahan itu. Jadi hulu dari permasalahan itu dijawab dengan kebijakan-kebijakan ini. Jadi masih perlu kebijakan lanjutan menurut saya kalau kita ingin
membuat masyarakat tidak terulang kemarahannya seperti beberapa hari yang lalu. Sekarang ini kan stabil misalnya di Jakarta ya karena sekian ribu tentara dikerahkan di sana. Bukan karena masyarakat itu rendah, tapi masyarakat itu rasional, demonstran itu rasional juga daripada mati konyol gitu kan. Sudahlah kita istirahat dulu, barangkali begitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.